Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan pergi ke Batam, jangan lupa memancing ikan. Cakep. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum sarapan. Kumaha Bapak Ibu sadayana, damang. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati Bapak Sekda Kabupaten Sukabumi, mewakili Bapak Bupati. Kalau Tuhan pergi ke kali, jangan lupa bawa belati. Kalau sering mewakili, lama-lama bisa jadi bupati. Mantap. Saya di Sukabumi ini pagi-pagi ini sudah terkesan. Tadi saya disambut di kantor Kementerian Haji, diberikan cenderamata samurai pendek. Ternyata sampai kemarin pantunnya juga pendek, tapi maknanya dalam, insya Allah. Menunjukkan bahwa kita semua kalau dilihat dari wajah-wajahnya ini cerah semuanya. Amin. Ini wajah-wajah ASN Kementerian Agama yang bahagia, insya Allah. Orang-orang yang tidak punya masalah hidup dan gak punya hutang. Mudah-mudahan yang ada hutang, hutangnya lunas. Oh, banyak juga ternyata. Sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Kementerian Haji, hadirin hadirat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Bapak Danyon, hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. ASN ada dua orang, yang satu S1, S2, S3, tapi tidak ASN. Yang satu biasa saja, tapi ASN, meminang anak gadis ibu. Yang diterima yang S3 atau yang ASN? Yang diterima itu yang ASN. Kenapa yang ASN yang diterima? Karena dalam hidup ini ada 4 yang mengalir sesudah kematian. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh, yang keempat ASN. Ini Ustaz Somad menambah hadis ini, hadis riwayat Muslim. Saya nggak nambah. Kenapa yang keempat itu tetap mengalir? Karena ada pensiun. Semua orang ingin masa depan cerah, jelas. Betul Bu? Jadi yang sudah lulus ASN, alhamdulillah. Yang belum lulus, insya Allah. Saya pulang dari Mesir, lanjut ke Maroko, pulang dari Maroko tahun 2008. Datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bawa map. Di map saya ditulis 62. Mapnya warna biru, ditulis 62 di lingkar. Lalu saya tanya, Pak, ini maksudnya 62 ini apa? Kamu orang yang ke-62 yang akan ikut tes CPNS penyuluh agama Islam. Nama
itu yang ke-62. Terus saya tanya, yang lulus berapa orang? 1. Di hari yang sama tes PNS ASN, penyuluh, yang penyuluh mohon maaf, Hadir. Bapak-bapak penyuluh, kalian adalah cita-cita saya tahun 2000. Orang yang tidak mensyukuri ASN, dia menganggap ASN ini biasa-biasa aja. Bahkan dia menganggap apa ini ASN, berangkat pagi, pulang petang, ceklok, tugas, absen, laporan, membosankan. Tapi bagi orang yang ikut tes gak lulus-lulus, sampai 16 kali ikut tes ASN gak lulus-lulus, akhirnya jadi dukun. Namanya almarhum Ki Joko Bodo. Coba tulis, Ki Joko Bodo ikut tes PNS 16 kali, keluar judul. Bagi orang yang sudah menikah, punya istri, menurut dia istri dia itu biasa-biasa saja. Tapi bagi jombloan sejati, maka itu adalah bidadari yang dinanti-nanti. Bagi seorang orang mengatakan dunia ini tidak penting. Dunia ini penting atau tidak penting? Bagaimana kita bisa hasanah di akhirat kalau dunianya morat-marit? Betul. Maka doa kita yang diajarkan Nabi, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Untuk akhirat silakan cari. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi dunia jangan lupa. Jadi kalau ada pegawai ASN gak masuk kantor, pagi terlambat, pulangnya cepat, enggak disiplin, pasti nanya, kenapa kamu gak masuk kantor? Dunia gak ada apa-apa. Dunia hanya melalaikan. Kalau memang serius mau meninggalkan dunia, resign dari ASN. Betul? Jangan tetap di ASN, sibuk ngurus yang di luar, tapi meninggalkan kewajiban. Namanya makan gaji buta. Maka kalau sudah komitmen, kita sebagai seorang muslim, sebagaimana komitmen kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Berkomitmen bahwa saya adalah ASN Kementerian Agama, maka insya Allah dunianya dapat, gaji dari negaranya dapat, APBN, dan di akhirat juga mendapatkan pahala insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Di sana itulah kita jahit. Maka jangan pernah berhenti ngaji. Saya datang kemari bukan menjadi orang alim berilmu, tidak. Saya justru mengambil pelajaran. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dia mengambil ilmu di jalan itu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga insyaallah. Amin. Saya memang diundang ke Kementerian Agama Sukabumi ini untuk memberikan tausiah, tapi justru saya mengambil pelajaran bagaimana Kementerian Agama, Kementerian Haji, Bapak Sekda memuliakan tamu. Tadi saya begitu datang sampai disambut di kantor, saya lihat ada baliho, tapi orangnya nggak ada. Saya dalam hati, loh ini kok jamaahnya nggak ada? Ternyata acaranya bukan di sana, acaranya di sini ternyata. Di sana itu hanya menyambut dan memuliakan tamu. Begitu orang Sukabumi memuliakan tamu. Kalau adalah berakhlak. Selama ini saya tahunya berakhlak, dia berakhlak. Ternyata berakhlak itu ada maknanya. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Begitu siap menjadi ASN Kemenak,
berarti melayani masyarakat. Makanya kalau ada ASN Kemenak tidak melayani masyarakat, berarti dia pindah ke kantor lain. Dikasih tisu supaya jangan sampai direkam pakai kamera mulutnya bubui, sampai di komen di YouTube lap dulu buihnya. Itulah hebatnya Kementerian Agama memperhatikan semuanya, sampai buih di mulut pun diperhatikan. Kenapa? Karena memang dia pelayanan. Sekarang sudah dipindah, ada namanya Kementerian Haji yang dulu di bawah Kementerian Agama. Supaya apa? Supaya lebih fokus melayani jamaah haji. Jadi menjadi ASN itu bukan minta dilayani, bukan minta dihormati, tapi dia menjadi pelayan masyarakat. Jadi kalau sampai orang datang ke kantor ngantrinya lama, ini Ustadz ngomong di kantor ngantrinya lama ini ada jamaah yang ngadu pengalaman pribadi. Saya datang ke kantor ngantrinya lama betul, tapi bukan kantor Kemenak. Pas sudah dekat di counter saya intip, kenapa pegawai ini lama sekali melayani saya? Saya intip dari balik, rupanya dia main game, menembak musuh yang gak mati-mati. Hitung, akuntabel, bisa dihitung, bisa terukur. Pernahkah kita mengukur berapa masyarakat Sukabumi? 2.900.000 orang. Berapa muslimnya? Berapa yang bisa baca Quran? Berapa yang belum bisa baca Quran? Berapa yang sudah sholat ke masjid? Berapa masjidnya? Berapa khotibnya? Berapa guru ngajinya? Akuntabel, mesti terukur. Nah ini gak bisa main ukur-ukur pakai feeling, gak bisa. Dia mesti pakai lembaga survei. Nah jadi ke depan supaya terukur semuanya. Kemarin Ustaz Somad ceramah di depan berapa orang? Saya ceramah ya kira-kira, nggak bisa pakai kira-kira. Jadi kalau dihitung ini sekitar 5.000. Loh, kok banyak sekali? Dihitung sama malaikat kiraman katibin sama jin hibridnya sekalian. Jadi akuntabel, terukur. Kebetulan saya pernah ikut beberapa kali menyertai calon-calon kepala daerah. Ternyata orang-orang politik ini terukur Bapak Ibu.